Saya terangkan lagi lebih jauh. Ya oke. Poinnya apa nih? Mau kemana nih? Poinnya apa nih? Kemana? Jokowi diasuh oleh PDIP, dia besar di situ. Lalu dia hina partai itu. Lu nggak ada apa-apa. Lu berkelema gue rusak lu. Karena dia punya kekuasaan. Jadi kita mesti lihat bahwa pemilu ini adalah perusakan demokrasi oleh seseorang yang namanya Jokowi itu. Siapa yang membantah poin itu? Silakan. Ya di mana ngerusaknya? Ya, Partai politik mengajukan calon, masyarakat memilih calon. Ya di mana rusaknya? Menurut saya apa yang terjadi pada hari ini sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Ya itu di mana rusaknya? Ya itu cara berpikirmu yang rusak itu, kayak. Lo ya enggak, di mana rusaknya? Tunjukkan rusaknya di mana? Partai politik mengajukan calon. Ya semua calon punya potensi untuk menang, rakyat memilih. Di mana rusaknya? Kecuali kalau misalnya partai politik nggak bisa mengajukan calon, calonnya cuma satu. Ini calonnya ada 3. Partai politik bisa punya pilihan masing-masing. Nasdem, PKB, PKS mengajukan Anies. Itu PDI undang-undangnya Perjuangan bilang P3 begitu. mengajukan Ganjar. Nggak ada soal di situ. Saya nggak ada urusan dengan yang formil itu. Yang saya mau terangkan adalah perilaku, behavior dari seorang presiden. Kita mengerti bahwa apa itu demokrasi? Demokrasi is the. Gini loh, demokrasi. No. Orang bilang demokrasi, tetapi kan ada persahabatan dalam demokrasi itu. Itu dasarnya kan. Gini, demokrasi itu adalah sebuah sistem politik di mana ada kontrol. Kontrol itu ada partai politik yang beragam. Ada lembaga eksekutif, yudikatif, Itu legislatif. ada Ada pemilihan yang bersifat rutin. Rakyat memilih. Semuanya berjalan kok. Di mana persoalannya? Kecuali pemilunya 5 tahun sekali nggak berjalan. Partai politik nggak bisa mengajukan calon. Di situ baru jadi soal. Di mana soalnya sekarang ini? Oke, udah. Abang setuju nggak semua itu berjalan pada hari ini? Ya, Saya setuju. Yang saya nggak Iya. setuju caramu berpikir yang saya nggak setuju. Iya nggak apa-apa. Oke, saya terangin Saya dulu. juga boleh aja nggak setuju dengan cara Gini. bang berpikir. Oke. Tetapi kan nggak bisa membantah bahwa semua proses yang menjadi indikator yang biasa diterima dalam sebuah sistem demokrasi itu Tahu nggak? berjalan. Poin saya tadi, denger ya pelan-pelan ya. Menurut Anda, Enggak, saya mau cepat-cepat. Saya nggak mau. Saya berpikir saya cepat kok, nggak pelan-pelan, jangan dipaksa jadi pelan. Oke. Semua berawal dari gerakan 3 periode itu. Nggak, itu soal lain tuh. Saya mau lihat etik. Jokowi dibesarkan oleh PDIP. Lalu dia rusak PDIP demi ambisi dia tentang kekuasaan. No. Gonna be yours next. Jokowi merusak itu untuk menyelamatkan dinastinya itu. Itu jalan pikirannya kan. Jadi apa yang dia rusak, ide tentang demokrasi itu dasarnya. Ya, Bukan sekedar PDIP yang dia Bang, rusak. perbedaan pendapat dalam satu partai politik itu biasa saja. Perbedaan pendapat biasa, Bang. bukan merusak partai politiknya. Lalu di mana merusaknya? Kenapa Di mana Jokowi nggak pro merusaknya? Ganjar? Di mana merusaknya? Astaga. Ya di mana merusaknya sekarang? Di mana merusaknya? Abang tunjukkan merusaknya di mana? PDI Perjuangan bisa mengajukan calon seperti bagaimana seharusnya, kan begitu kan? Soal kemudian calon yang diajukan oleh PDI Perjuangan kalah, yaitu pilihan dari masyarakat. Itulah yang namanya demokrasi, itu yang namanya pemilu. Betul, itu elektoralnya. Saya nggak ngomong soal elektoralnya. Faktanya PDIP hancur. Lalu orang berpikir dia Ya, karena ngancurin. salah pilih, Bang. Iya. Coba misalnya nih ya, PDI Perjuangan ya berkoalisi Prabowo dan Ganjar misalnya, menang pasangan Prabowo Ini dengan nggak ada urusan Ganjar. dengan koalisi. Tapi kan Bu Ini Mega urusan- berpendapat bahwa Mas Ganjar harus maju sendiri. Ini urusan watak Jokowi, nggak ada urusan dengan koalisi itu. Gue nggak peduli Gini itu. Bang, bahwasanya Nah, para nah, nah, pemimpin punya pemikiran yang berbeda mengenai siapa yang layak untuk melanjutkan pembangunan, siapa yang lebih berkualitas, siapa yang lebih Bagus, dipercaya. bagus. Itu pilihan biasa saja, teknis Semua saja. itu bagus. Teknis saja itu Bang. Benar, tapi itu bagian sampah yang saya nggak usut. Yang saya usut adalah moral dari seorang pemimpin yang tidak mengerti Abang kalau demokrasi. jadi pemimpin, Abang pasti Baik, punya penilaian baik. terhadap siapa yang layak untuk memimpin. Nggak ada Biasa soal saja itu. itu. Nggak ada soal itu. Jangan dibikin sulit, itu biasa saja. Perbedaan Itu pemikiran justru jadi pendapat. sangat gampang untuk melihat watak seorang Jokowi kan itu. Anda jangan bicara kalau dia lagi bicara. Udah selesai Enggak baru Bang, dia ada. bicara juga Mak. Iya, Ketika saya tapi bicara, jangan. Bang. Gak ada yang mau didengar. Oke. Saya lanjut ya. Oke, lanjut. Itu yang menyebabkan kenapa orang yang tadinya mungkin menganggap bahwa oke, kita ikuti aja prosedural elektoral. Oke. Angka-angka ada sekarang tuh. Tapi orang nggak percaya itu angka elektoral. Karena yang orang tuntut adalah angka moral, bukan angka elektoral. Oh, nggak bisa, politik itu mesti ada hitungan elektoral. Bisa.
Tetapi soal legitimasi, soal perangai Jokowi, soal kebutuhan kita untuk melihat ada nggak sedikit semacam kenegarawanan pada Jokowi. Jadi saya nggak ada urusan dengan siapa menang. Urusan saya adalah akan jadi presiden bahwa presiden berikut juga bisa mengkhianati partainya sendiri itu. Ini kan presiden. Jadi demokrasi kita akan tumbuh berdasarkan legacy buruk yang ditinggalkan oleh Jokowi itu. Dan semua orang katakan ya benar karena menurut survei iya. Bung Rocky, Bung, bisa nggak aku nanya gini? Oke, saya izinkan. Oke. Jadi gini, itu kan teori lah, buku dari survei. Saya dari kenyataan, dari ngobrol sama sinden-sinden, dalang-dalang. Demokrasi itu ternyata siapa boleh apa, si anu boleh anu, asal sesuai dengan apa yang sudah dianu. Itu menurut dalang-dalang sinden-sinden itu. Nah sekarang pertanyaanku, saya agak keberatan sama tadi. Sama yang bahwa aku dari mungkin yang bahwa kenapa harus curang-curang karena kalah. Enggak, Godari mungkin. Aku nggak merasa kalah, nggak merasa itu Bang Godari, karena aku nyoblos, aku coblos. Daripada katanya supaya nggak dipakai orang, karena aku juga nggak ngerti siapa yang paling layak, gitu loh. Jadi, tapi aku ikut merasa kecewa dan meskipun Bang Iqbal bilang Haikal bilang dari dulu ada kecurangan, tapi entah karena aku sekarang makin tua, makin sensitif, kok rasanya ini kecurangannya terasa banget gitu loh. Yang ini gitu loh. Sangat terstruktur, sangat masif dan aku koreksi tadi Bang Godari, Pak Mahfud memang bilang setiap yang kalah pasti bilang curang-curang, tapi dipotong ada kelanjutannya. Tapi waktu aku jadi hakim MK, aku pernah membatalkan hasil pemilu di sini ada gitu. Pak Mahfud bilangnya gitu. Oke, sekarang pertanyaan untuk Godari, menyambung sama Rocky supaya ini kualitatif. Aku kenal Rocky waktu di Kompas, dia nggak kenal aku, tapi dia sudah sering nulis di Kompas, kolom Kompas. Waktu itu naik lift, Dok. Dan mobilnya masih biasa-biasa aja gitu. Terus kira-kira 3-4 tahun yang lalu waktu sama-sama datang ke ulang tahunnya Bu Mega, sudah Alphard. Gitu loh. Iya Kodari gitu loh. Gitu loh. Wah sudah kaya ini. Terus dan kemarin guyon taruhan sama EF Saifullah Fatah. Makanya dia nggak datang mungkin takut sama Kodari gitu. Jadi taruhannya Alphard. Kalau menang satu putaran taruhan Alphard. Saya sekarang ngomong gini, kenapa Kodari sangat membela Jokowi? Jangan dipotong dulu. Bahasanya, saya sering mengatakan, kenapa ada orang yang cita-citanya tercapai atau enggak? Semua orang punya cita-cita. Rata-rata orang yang cita-citanya tercapai itu setiap ketika dia bercita-cita seperti orang marah. Mata, ucapan, pikiran, tindakan menuju cita-cita itu. Itu akan tercapai. Nah ketika Kodari membela Jokowi itu bahasa tubuhnya dari mata sampai itu. Nah saya karena sudah kaya apalagi main saham. Pasti sudah kaya. Aku nggak yakin hanya digerakkan oleh duit. Sorry. Aku banyak, umurku udah 62 tahun sekarang. Nggak ada orang-orang yang bisa sedemikian hanya karena digerakkan oleh duit. Pertanyaanku, memang kalau bukan Jokowi yang memimpin negeri ini akan rusak kalau dipimpin yang lain. Karena drivingnya gitu loh pertanyaanku. Mungkin ya, enggak, kalau itu kita hargai. Coba bisa enggak kalau bukan Jokowi yang memimpin akan rusak negeri ini. Aku melihat getaran, aku bisa merasakan itu. Energi saya besar gitu besar, ya. Oh, iya. Beda sama indikator, sama indikator, sama Burhan. Burhan. Iya. Itu ngebela tapi enggak aku sama Denny DA juga kenal, tapi enggak sampai rambutnya getar enggak. Coba jelaskan. Pertama memang jiwa aktivis saya kan memang kuat. Enggak semua orang kan punya jiwa aktivis kan, Bang. Seperti enggak semua orang punya jiwa dalang gitu. Seperti enggak semua orang bisa nyanyi. Ya, jadi saya kira itu penjelasan paling sederhana. Memang energi aktivisme saya itu kuat. Itu yang pertama. Yang kedua buat saya, ya boleh setuju atau tidak ya. Moral tertinggi buat saya adalah keselamatan bangsa dan negara. Yang kedua adalah Indonesia harus jadi negara maju. Dan saya melihat bahwa orang yang punya punya perencanaan, punya pemikiran yang paling konkret mengenai Indonesia negara maju 2045 itu adalah Pak Jokowi. Dengan rumusan-rumusan strategi program pembangunan dia, dan saya percaya dengan
dengan teori-teori itu dan saya berharap memang ada orang yang akan berkomitmen untuk melanjutkan itu. Itu penjelasannya, Bang. Sebelum ke Rocky, Pak, aku kan kerjaanku berimajinasi. Iya, Bang? Kerjaanku kan berimajinasi. Iya, iya. Butet juga berimajinasi. Bahkan Butet Tirtajasa ngomong apa yang dilakukan Pak Jokowi di luar imajinasinya. Padahal kita ini pekerjaannya sudah berimajinasi, apalagi bagi orang awam. Jadi mulai dari MK keputusan itu itu Pak Jimli memang mengatakan itu, tapi tidak di forum resmi, itu di YouTube. Yang Jimli. Yang saya tagih. Itu. Jadi aku sendiri gak punya imajinasi bahwa habis diumumkan jadi wakil presiden, jenderal-jenderal pati-pati itu ke Solo semua. Jadi kayak show off, kayak di luar imajinasi gue dari serius. Yang tapi sih apa? Apa tadi yang diceritakan tuh apa sih? Yang diceritakan, oke, memang nggak ada pilihan lain kecuali Jokowi untuk mengantar. Jadi pilihannya keselamatan bangsa dan negara. Aku berusaha percaya itu gitu loh. Tapi bagaimana dengan tata cara untuk ke situ? Jadi saya melihat fine saja ya soal MK misalnya. Pertama buat saya itu kan suatu pengadilan norma gitu ya. Yang norma itu kemudian bisa berlaku kepada siapa saja. Itu satu. Yang kedua menurut saya ya walaupun Bang Rocky tadi mengatakan ada satu kekuatan di atas MK yang kemudian mengkooptasi dan mengatur saya semuanya. bilang, itu Jimli yang bilang. Oke Bang, anggaplah itu teorinya Jimli ya. Kalau teori itu keputusannya. Menurut saya tidak. Bagaimana itu bunyinya begitu? Tidak. Ya menurut saya tidak kan. Bahwasanya kemudian Pak Jimli punya keputusan seperti itu kan bahwasanya bisa salah dan saya bisa punya penilaian. Hemat yang salah yang mana? Keputusan mengenai gini. Ada 9 hakim MK yang memutuskan perkara 90 itu. Nah, saya percaya bahwa 9 hakim itu punya analisa, punya pemikiran, punya kompetensi untuk sampai kepada kesimpulan mereka masing-masing. Yang kesimpulannya itu kurang lebih 4 banding 5 gitu loh. Di mana mayoritas itu kemudian mengabulkan permohonan itu gitu loh. Ini semua kan juga adalah orang-orang yang pendidikannya di situ, pengalamannya di situ, kompetensinya di situ. Bukan Mereka soal itu. melalui proses seleksi ini soal untuk sampai pada titik itu. Jangan dikatakan bahwa seolah-olah semua keputusan mereka itu berdasarkan instruksi dari satu tombol, kan enggak gitu loh. Iya, termasuk misalnya buat saya begini, Anwar Usman ngobrol dengan sesama hakim konstitusi. Itu biasa saja Bang. Ada mungkin. Enggak, beliau ini kan nanya sama saya, jadi saya jawab. Dalam 3 jam ini ada 2 jam loh. Enggak, masalahnya kan semuanya nanya sama saya, Bang. Iya. Semuanya masalahnya nanya sama saya. Tapi semuanya kan nanya sama saya, jadi ya saya jawab. Saya Bang. ingatkan Mohon juga maaf Pak Gani. Izin Bang, nih kalau diruntut ya, kenapa saya ngomong? Tadi saya diam, tapi beliau nanya sama saya, ya saya jelaskan lah. Tak tambah Pak Gani, koreksi dikit. Bukan hanya 2 jam. Tambah 1 jam lagi, karena 1 jam lagi itu dulu waktu ngomong tanggal 20 Mei tahun 2022. Ngomong juga di tempat ini juga, ingat gak Bang Kodari ketemu saya di sini? Lupa. Lah ada. Digitalnya ada waktu itu udah ngomong panjang. Saya kan sampai situ aja ya. Jadi kira-kira saya udah menjawab ya Bang ya? Oke, Apa makasih. Bang Roy? Apa ucapannya? Itu ngomong panjang kalau 3 periode, pasti 3 periode. Cukup. Ya, namanya konsultan begitu. Order by Bagian order. saya habis. Ya oke.